Haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam ibadah keluarga malam hari ini. Mari yakinkanlah kita semua ada bersama-sama berkumpul walaupun dalam tempat yang berbeda. Kita rindukan kehadiran Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Melawat setiap kita dalam pergumulan, dalam setiap doa-doa, dalam setiap mesbah doa yang kita sedang panjatkan. Yakinlah Allah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Sebab itu mari dengan sukacita, hati yang terbuka, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami senang sekali malam ini kembali bertemu dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami berhimpun, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menaikkan korban dan syukur kami, dan mohonkan tuntunan-Mu melalui firman dan Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami. Berkatilah, hadirlah Tuhan dalam setiap perhimpunan kami. Engkau sebagai imam besar yang akan melayani sepanjang ibadah kami pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan katakan ada orang yang kaya, punya banyak sekali kekayaan. Tapi apa dikatakan? Dia tidak punya keselamatan karena tidak ada Yesus dalam hidupnya. Sengsara banget saudara. Oleh sebab itu mari melalui pujian ini, apa artinya semuanya itu? Kalau Yesus tidak ada dalam hidupmu, maka semua akan sia-sia. Puji Tuhan. Dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Haleluya. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ada kekuatan, penghiburan, penyertaan Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Mari kita mau katakan bersama, tiada ku ragu lagi Tuhan untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Haleluya. Naikkan dan katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
katakan, Tiada ku ragu lagi Amin. untuk mengikut-Mu Haleluya. Yesus. Bertepuk tangan bersama Tiada ku dengan ragu sukacita. lagi Haleluya. untuk melayani-Mu. Walau Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi selamanya. untuk Haleluya. selamanya. Amin. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi semua. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, saatnya kita akan terima firman Tuhan. Berita firman Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa dalam menuntun pengiringan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang melayani. Rahasia keberhasilan Tuhan memberkati saudara ada pada firman Tuhan malam hari ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1. Jangan memandang muka. Sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk melayani. Nah, bagaimana tuntunan firman Tuhan malam hari ini bersama saya, Pendeta Yanti Memah. Puji Tuhan, sehat Bu Pendeta. Haleluya. Ya, kita akan dengarkan arahan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan, jangan memandang muka. Silakan kita akan terima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita Haleluya. semua. Keluarga-keluarga yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu dalam kitab Yakobus, patsalnya yang kedua, ayat yang ke-1. Sekali lagi, Yakobus patsal yang kedua, ayat yang ke-1. Firman Tuhan kita baca dengan penuh iman. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sekali lagi, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin. Amin. Nah, sebagaimana telah dibagikan oleh Bapak Pendeta kita tadi, bahwa yang menjadi tema saya malam hari ini yaitu tidak memandang muka. Amin. Sekali lagi, tidak memandang muka. Kata tidak di sini adalah merupakan kata larangan. Tidak. Tidak atau jangan. Di sini sangat jelas bahwa janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, saudara, ketika saya dan saudara mengenal Yesus, ketika iman kita kepada Yesus, artinya apa? Firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk lebih beriman kepada Yesus. Tetapi jangan lupa, kita sebagai umat manusia, kita tidak hanya hidup sendiri, amin? Ya. Kita perlu sosialisasi dengan orang-orang sekitar kita, amin? Nah, sebab itu tema saya tidak pandang muka. Ketika kita mengenal Yesus, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mau apa yang Tuhan buat kepada saya dan saudara, itu pun yang saya dan saudara lakukan, amin. Ketika Tuhan menerima kehidupan saya dan saudara di masa lalu yang begitu menyakiti hati Tuhan, segala dosa, segala kejahatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, membuka hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan, untuk menerima Yesus secara pribadi, Dia tidak memandang apapun keadaan kita di hari-hari itu. Amin. Kita telah disucikan dengan darah Yesus. Kita disucikan dengan darah Yesus. Artinya apa?
Dia tidak memandang muka. Dia tidak memandang rupa kita seperti apa, tetapi dia menerima kita dengan setulus hati. Amin. Ya. Begitupun saya dan saudara, terimalah orang-orang sekitar kita dengan tidak memandang muka. Amin. Intinya adalah bicara saja tidak cukup. Berarti kita harus apa? Praktekkan. Amin. Bicara saja tidak cukup. Kita harus praktekkan. Kalau kita mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Yesus. Tetapi kalau kita tidak mengasihi orang sekitar kita, nol besar. Betul? Itu nol besar. Artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan juga sesama kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Amin. Nah, saudara, mengapa? Karena yang terjadi di hari-hari ini yaitu sering terjadi sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima Yesus secara pribadi, perilaku seorang Kristen itu tidak mengambil daripada firman Tuhan. Ada begitu banyak yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Mulai hidup dengan cara duniawi. Kita memang tinggal masih di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh ikuti cara dunia. Amin. Kita harus ikuti cara Kristus. Artinya apa? Karakternya Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan saya dan saudara, ketika saya dan saudara menerima Yesus, ada ciri-ciri orang yang suka memandang muka. Saya ambil hanya satu saja yang negatif. Salah satu contoh ciri orang yang suka memandang muka. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kesombongan. Sebuah kesombongan. Saudara, ketika saya dan saudara Tuhan mempercayakan sebuah kekayaan. Atau contohnya ketika kita mengadakan perayaan pesta. Mengadakan sebuah pesta dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Ada dua contoh yang datang ke acara pesta kita di rumah. Yang satunya yang memakai serba yang indah-indah, memakai emas, memakai segala perhiasan, bahkan segala macam kemewahan. Dia tiba di pesta di rumahmu, lalu apa yang akan Anda lakukan? Dengan yang satu contoh yang kedua ini, seorang pribadi ini bajunya kucel, biasa-biasa aja, tidak mewah, intinya cuma sederhana. Nah, dari kedua hal ini, dua orang ini, apa yang kita tarik di sana? Kalau kita memandang muka, otomatis kita hanya akan menerima orang yang memakai segala macam barang yang wow, yang indah-indah, betul? Nah, kalau kita mengikuti karakternya Yesus, kita tidak akan pandang bulu. Otomatis kita akan menerima semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin. Amin. Amin. Sebagai orang percaya, Yesus telah menerima saya dan saudara apa adanya. Dia tidak pernah memandang rupa kita, dia tidak pernah memandang muka kita. Demikian pun saya dan saudara. Terimalah orang sekitar kita apa adanya tanpa memandang muka. Amin. Nah, yang berikut adalah jangan jadi seorang pribadi yang eksklusif. Amin. Jangan jadi seorang pribadi yang eksklusif. Nah, berikut apa yang Tuhan mau agar kita tidak memandang muka? Pertanyaannya, apa yang Tuhan mau agar kita tidak memandang muka? Nah, yang Tuhan mau adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita buka dalam
kitab Filipi Fatsalnya yang pertama, ayat yang ke-27 bagian A. Sekali lagi, Filipi yang pertama ayat yang ke-27 bagian A. Kita baca dengan penuh iman. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan mau saya dan saudara ketika Dia menerima saya dan saudara apa adanya. Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kita. Ia akan terus menuntun hidup kita untuk terus melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Nah, saudara, ingat baik bahwa karena kita adalah surat-surat yang terbuka. Amin. Kita merupakan surat yang terbuka. Ketika kita menerima Yesus secara pribadi, orang dunia akan melihat hidup kita. Melalui pribadi saya dan saudara, orang dunia akan melihat dari kita. Sebab itu, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Kita akan buka juga dalam kitab Kolose Fatsalnya yang pertama. Kitab Kolose Fatsalnya yang pertama ayat yang ke-10. Kolose Fatsalnya yang pertama ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Tuhan mau ketika saya dan saudara menerima Yesus secara pribadi, kita dilayakkan oleh Tuhan dan berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kita menghasilkan buah itu. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-23 di sana adalah buah roh. Kita hidupkan buah roh itu dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita harus mempraktekannya. Jangan pandang muka. Tidak pandang muka. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan, saya tidak akan panjangkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, praktis sekali firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan memandang muka, dan contoh yang tadi sudah disampaikan berlanjut dalam Yakobus pasal 2 ayat 1. Kalau kita melihat orang kaya berpakaian mewah, wow, kita layani sebaik mungkin. Saudara bisa baca di ayat 1 itu lengkap. Tapi kalau ada jemaat yang pakaiannya sederhana, mungkin naik sepeda, saudara tidak hiraukan, bahkan buang muka. No, ya. Jangan lagi berlaku itu. Karena sumber berkat kita, Allah lah yang memberkati pelayanan kita. Bukan orang kaya itu yang akan memberkati saudara. Atau bukan orang miskin yang tidak sanggup memberkati saudara. Tetapi Allah lah sumber berkat saudara. Oleh sebab itu kita tadi diajar bagaimana caranya supaya kita tidak melayani beda kasih atau beda muka. Saudara ya, berpadanlah dengan Injil Kristus. Amen. Ikutlah karakter Kristus yang Dia tanpa memandang muka saudara dan saya. Dia terima kita apa adanya. Dia terima saudara dan saya apa adanya. Oleh sebab itu mari kita ikuti juga teladan Yesus. Sebagai orang percaya, kita melayani apapun saudara ya. Kita melayani orang yang kaya atau orang yang rendah hati sama saja ya. Layani dengan sukacita karena dari Tuhanlah saudara dan saya terima berkat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat firman Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan masuk dalam doa. Di dalam segala hal, janjinya tak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita
percaya di dalam segala hal. Janjinya tak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Mari saudara katakan haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan kembali haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber berkat kita. Kami mengucap syukur pada malam hari ini bersama seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kembali firman-Mu menegur kami. Kembali firman-Mu mengingatkan kami. Kami sebagai orang percaya, kami juga seorang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap orang-orang ada di sekitar kami. Melayani orang-orang yang kami cintai. Melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kami layani. Untuk kami tidak memandang muka secara jasmani. Karena Engkau juga Tuhan yang sudah memberikan teladan yang sempurna. Engkau tidak memandang muka kami. Engkau tidak memandang latar belakang kami. Engkau tidak memandang siapa kami ini Tuhan. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Melayani orang-orang di sekitar kami. Melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan. Kami melayani hanya memandang kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya. Dari Tuhanlah berkat itu. Dari Tuhanlah damai sejahtera itu. Dari Tuhanlah kami menikmati kekuatan itu. Haleluya. Mohonkan berkat-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu malam hari ini. Dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Mereka yang bergumul dalam sakit penyakit. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul dalam ikatan-ikatan dosa. Mereka tidak akan dapat melepaskan dengan kekuatan sendiri. Oleh kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang sudah mengalahkan maut. Kuasa yang sudah mengalahkan kutuk dosa. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Memberikan kelepasan bagi umat-Mu Tuhan. Bahkan mereka hidup dalam kungkungan ketakutan dan kecemasan Tuhan. Gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Pengharapan yang baru Tuhan. Sehingga setiap kami pada malam hari ini menikmati lawatan dari Tuhan. Urapan yang baru Tuhan mengalir dalam setiap rumah tangga kami. Diberkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tanganmu dan imanmu kepada Tuhan. Seberapa besar imanmu kepada Dia, demikian besarnya pun berkat Tuhan, penyertaan Tuhan engkau akan alami. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan dan pendidikanmu. Terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah baik jasmani dan rohani. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Mari katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya
katakan haleluya. Tuhan yang bela. Haleluya. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.